Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Masa kanak-kanak Pangeran Diponegoro. Alasan mengapa Ratu Ageng meninggalkan Keraton Yogya secara mendadak pada babak awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II tidak jelas. Menurut Diponegoro, Ratu Ageng menjadi sedih dan prihatin karena konflik dengan anak-anak dan intrik-intrik keraton yang tidak mengenakan, sebagaimana tercatat dalam babat autobiografinya. Kami sekarang bertutur tentang Ratu Ageng, bagaimana ia sering berselisih dengan para putranya sendiri. Oleh karena itu, ia menyingkir dengan rasa marah dan membuka lahan baru. Tanah-tanah terbengkalai dibuka dan kemudian bermukim di sana, jauh dari kota Yogyakarta. Perjalanan 1 jam jalan kaki. Ketika lahan itu siap, tempat itu disebut Tegalrejo, lahan kemakmuran. Rupanya Ratu Ageng tidak menyetujui gaya hidup anak laki-lakinya, Sultan Hamengkubuwono II. Khususnya, ia kecewa oleh ketidakpatuhan anaknya pada kewajiban agama Islam. Ia jarang mengunjungi masjid besar, Masjid Ageng, tempat ibadah resmi para raja. Meskipun ia menaruh perhatian untuk mengirim santri, istana ziarah ke Mekah, dan berbagai tempat suci di Jawa Tengah, bagian selatan dan pantai utara. Dalam autobiografinya, Diponegoro kemudian hari merenungkan iklim beragama pada masa mudanya di Jogja dan sebab musabab banyak penduduknya mengabaikan ajaran Islam. Ia sangat kritis pada 3 menantu Sultan Hamengkubuwono II, yakni Raden Tumenggung Sumodiningrat tahun 1760 sampai 1812, Raden Adipati Danurejo II tahun 1772 sampai 1811, dan Raden Ronggo Prawirodirjo III tahun 1779 sampai 1810. Mereka semuanya nantinya mati secara mengenaskan. Dalam babatnya, ia menggambarkan ketiga orang ini sebagai para pendosa yang tak terampuni. Ketiga pejabat itu semuanya muda-muda. Nafsu-nafsu sang sultan lebih besar daripada nafsu bapaknya. Begitu juga nafsu-nafsu ketiga pejabat ini, yang semuanya berdosa melawan agama. Pengulu atau kepala urusan agama dan semua orang di Yogyakarta juga, dari yang tertinggi hingga terendah, jarang mengikuti kebenaran. Ketidaksetujuan Ratu Ageng pada Raja Yogyakarta dan para pembantu dekatnya, serta juga kedalaman iman dan kebersahajaan, dua kualitas terakhir ini jarang ada di lingkaran dalam keraton. Terlihat dalam petuah akhir di ranjang kematiannya kepada anak laki-lakinya menjelang wafat pada tanggal 17 Oktober 1803. Sultan, lorong yang harus kujalani itu sulit, dan sekarang aku merasa bahwa aku sesungguhnya tak lebih daripada orang biasa. Anakku, ingatlah dan jangan percaya bahwa meskipun sekarang engkau raja,
sesudah kematianmu, engkau tak lebih daripada seorang kuli atau batur. Jadi hiduplah wajar. Ada kemungkinan sikap pahit Ratu Ageng terhadap perilaku sembrono, kelonggaran agama, dan ketamakan politik Keraton Yogyakarta membekas dalam benak sang pangeran muda. Pada akhir Perang Jawa, ia menceritakan rahasia hatinya kepada Mayor de Stuurs, ofisir pengawal Belanda, bahwa jika saya harus terus mendesakkan tuntutan saya diakui sebagai penata agama, hal itu muncul karena keyakinan saya bahwa orang-orang di istana tidak mengikuti adat istiadat lama secara bersungguh-sungguh seperti sebelumnya. Dan lebih daripada itu, mereka mengabaikan agama. Dalam autobiografinya, ia mengatakan sebagai kehendak Tuhan, tanda kutip, bahwa ia harus mengikuti nenek buyutnya, karena memang kehendaknya lah saya taat beragama. Dalam usia pertengahan 60-an, ketika pindah ke tanah pertanian Tegalrejo, pada awal tahun 1790-an, Ratu Ageng memimpin suatu kehidupan yang aktif nyaris hingga akhir hayatnya. Ini terjadi pada pukul 3 siang tanggal 17 Oktober 1803 setelah ia membisikkan kata-kata akhir yang tajam kepada anak laki-lakinya, Sultan Hamengkubuwono II di atas tadi. Ia kemudian dikuburkan di pemakaman raja-raja di Imogiri, sekitar 5 jam jalan kaki ke arah selatan dari Yogyakarta. Prosesi pemakamannya diikuti semua anggota keluarga Sultan, kecuali Sultan Hamengkubuwono II dan ayah Diponegoro, calon Sultan Hamengkubuwono III, yang hanya mengikutinya hingga alun-alun selatan. Diponegoro pasti berada di antara para keluarga pelayat yang melakukan perjalanan 36 km pergi pulang ke tanah pemakaman para raja di Imogiri. Diponegoro sebagai ahli waris Tegalrejo. Residen Belanda melaporkan baik Sultan maupun putra mahkota sangat terpukul dengan wafatnya Ratu Ageng. Tetapi tentu saja peristiwa itu juga menjadi pukulan terberat bagi Diponegoro yang baru berusia 18 tahun. Ia sekarang tinggal sendirian di Tegalrejo, menggantikan nenek buyutnya mengelola tanah pertanian. Meskipun ia kemudian segera menikahi anak perempuan kiai setempat, Dadapan. Hidupnya di Tegalrejo berlanjut dengan tenang. Meski untuk beberapa waktu ia diancam dengan rencana pengiriman Ratu Kedaton yang ditakuti untuk hidup bersamanya. Lalu Tegalrejo itu sendiri apa? Seperti apakah tanah pertanian yang namanya menyandang pengharapan, lahan kemakmuran tanda kutip itu? Pada saat kematian Ratu Ageng tahun 1803, Tegalrejo mungkin sudah menjadi kompleks hunian yang mengesankan dengan aneka taman, kebun buah, dan kolam. Di salah satu kolam itulah Ratu Ageng jatuh pada awal sakitnya yang terakhir. Walaupun tempat tinggal ini telah dibakar pada masa awal Perang Jawa, seorang pengunjung Belanda yang memeriksa reruntuhannya pada tahun 1840-an menggambarkannya dengan kekaguman. Para pangeran Yogya rupanya memiliki tempat tinggal yang lebih baik daripada sekarang. Setidaknya, setahu saya tidak ada rumah pangeran di Yogyakarta yang dapat menandingi apa yang dulu ada di Tegalrejo. Rumah-rumah para pangeran sekarang kebanyakan terbuat dari kayu, bangunannya rendah, kecil,
dan tidak ada istimewanya. Tetapi tempat tinggal di Ponegoro luas, lega, tinggi, dan secara keseluruhan terbuat dari batu. Pada kedua sisi terdapat 2 deret rumah atau gandok batu yang tidak kurang luas dan leganya. Di sanalah teman-teman di Ponegoro dan para ulama yang sering mengunjunginya menginap. Di sana juga terletak gudang, lumbung untuk menyimpan hasil pertanian Tegalrejo dan tempat-tempat di mana para pengikut langsung dan pembantunya tinggal. Para pengikut lainnya tinggal di desa-desa yang mengelilingi dalam tempat tinggal pangeran. Pengunjung Belanda yang sama ini melanjutkan dengan gambaran tata letak rumah itu secara rinci yang meliputi sisa-sisa suatu paviliun terbuka atau gedung audiensi yang luas dan galeri sambungan yang cocok untuk mementaskan pertunjukan wayang dan memainkan gamelan yang keduanya sangat digemari di Ponegoro. Pengunjung itu juga mencatat tembok batu tinggi yang mengelilingi halaman tempat tinggal dan banyak pohon buah-buahan. Meskipun tempat tinggal asli dan kawasan pertanian itu dibangun atas perintah Ratu Ageng, di Ponegoro kelihatannya ikut menentukan, terutama pada wajah setelahnya. Dalam babatnya, ia menceritakan betapa banyak bangunan diperbaiki dan diperluas setelah nenek buyutnya wafat, mungkin untuk menampung pengunjung yang kian meningkat, terutama para santri pengembara yang ikut berdoa dan mendiskusikan soal-soal agama. Menurut sang pangeran, jumlah jemaah di Tegalrejo melampaui jumlah pada masa nenek buyutnya. Mungkin pada waktu inilah rencana digelar untuk membangun Masjid Batu di Tegalrejo yang hampir selesai ketika Perang Jawa pecah, seperti dikenangkan di Ponegoro di kemudian hari. Saya selalu ingin memiliki sebuah masjid yang bagus dan saya sedang membangun di Tegalrejo dengan banyak uang, hampir selesai, ketika saya harus meninggalkannya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Masjid selalu menyenangkan saya. Orang tidak harus berdoa di dalamnya, tetapi masjid mengarahkan hati pada ketulusan agama. Seperti yang sebelumnya dilakukan Ratu Ageng, di Ponegoro menaruh perhatian pada pengaturan pepohonan dan kolam-kolam di tanah pertanian. Ia kemudian membangun sendiri suatu tempat semadi di Selorejo, tepat di luar tembok timur laut Tegalrejo, di mana ia sering ke sana untuk bermeditasi dan berdoa. Tempat ini dikelilingi suatu parit yang dalam dan diisi berbagai jenis ikan. Pulau di mana batu meditasi atau tempat menyepi di Ponegoro ditempatkan ditanami dengan berbagai jenis buah dan bunga-bunga, termasuk kemuning. Dimanapun, entah itu di kuburan dan di tempat-tempat suci, pohon kemuning dengan bunga-bunga putih harum semerbak, menaburi kanopi bunga-bunga putih di atas kepala sang pangeran ketika ia duduk bermeditasi. Di sana juga ada pohon beringin besar yang ditanam agar pulau dapat dinamai Pulau Waringin. Pangeran juga rela bersusah payah menata kebun buah, kebun sayur, dan semak belukar di tanahnya di Selarong, dekat Gua Secang, Kabupaten Bantul di selatan Yogyakarta. Ia juga menggunakan tempat ini sebagai tempat semadi selama bulan puasa, dan kemudian memperluas fasilitasnya secara besar-besaran. Setelah itu, ia bangga bahwa
tidak ada apapun di dunia yang tidak tumbuh subur di tanah Jawa. Seperti kebanyakan orang Jawa, Diponegoro juga punya rasa kedekatan dengan alam. Beberapa ayat yang paling menyentuh dalam autobiografinya menggambarkan semadi yang ia jalani di gua-gua, gumuk-gumuk di gunung, dan di arus-arus sungai yang mengalir deras. Menurut sebuah laporan Belanda, kebunnya di Selarong dikelilingi tembok setinggi manusia. Ia juga menyebut dengan penuh perasaan berbagai jenis binatang yang menemaninya selama masa semadinya yang sunyi. Kura-kura dan ikan di Selorejo, burung tekukur, buaya, dan harimau selama semadi rimbanya sepanjang Perang Jawa. Dan burung-burung kakak tua kesayangannya ketika diasingkan di Manado dan Makassar. Dalam pandangan Jawa, kedekatan dengan alam dan dunia binatang semacam itu merupakan pantulan kepekaan dan keutuhan rohani seorang manusia. Inilah gambaran keadaan yang tepat disebut sebagai kesatria pengembara, Satrio Lelono dalam kesusastraan wayang Jawa. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan mengenai Diponegoro selanjutnya.